Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Mem senang sekali hari ini bisa membawakan salah satu materi pengenalan lingkungan sekolah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anakku semua tetap sehat dan tetap semangat ya. Oke, hari ini Mem akan membawakan materi tentang etika pergaulan di lingkungan sekolah. Sebelum Mem membawakan materi, ada baiknya Mem memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Mem Nur Ihyatun, biasa dipanggil Mem Atun. Kita langsung saja ya. Materi kali ini berkaitan dengan tata tertib dan aturan sekolah, berhubungan juga dengan sikap dan sopan santun kita di lingkungan sekolah kita. Oke, kita lihat pengertian etika pergaulan di sekolah. Di sini ada pengertiannya. Etika pergaulan yaitu sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, norma kesopanan, norma adat, hukum, dan lain-lain. Etika adalah suatu sikap seperti sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulannya. Bagaimana sih kita menerapkan etika pergaulan di sekolah? Ada 3 penerapan etika pergaulan di lingkungan sekolah. Yang pertama itu ada menghormati guru. Yang kedua itu ada membina hubungan baik dengan teman. Dan yang ketiga ada mentaati tata tertib sekolah. Kita bahas yang pertama. Yang pertama ini menghormati guru. Tentunya anak-anakku semua wajib untuk menghormati atau menghargai gurunya yang ada di sekolah. Siapapun warga sekolah harus tetap dihormati ataupun dihargai. Dengan cara seperti apa? Yang pertama, kalau kita menghormati guru, tentunya pada saat berpapasan dengan guru dimanapun, kita harus tetap menyapa guru. Mau ketemu di mall, mau ketemu di jalan atau di lingkungan sekolah, kita tetap mengucapkan salam, assalamualaikum atau selamat pagi, seperti itu. Terus pada saat pembelajaran berlangsung, kita juga harus memperhatikan apa yang dijelaskan sama guru kita. Dan selanjutnya, kalau ada tugas dari gurunya, siswa wajib mengerjakan tugas tersebut. Terus tidak boleh membantah guru ataupun melawan guru. Jadi ini semua masuk di tata tertib nanti poin ketiga. Makanya di sini ada cara bagaimana menghormati guru seperti yang sudah Mem jelaskan tadi. Kalau di SMP Al-Azhar sendiri, penerapan etika pada siswa itu diterapkan dari siswa masuk di gerbang sekolah. Setiap hari guru akan menyapa siswa dan siswa akan menyapa guru dengan mengucapkan salam dan saling mencium tangan, menyalin tangan guru, terus masuk di kelas. Seperti itu ya, penerapannya di sekolah ini dibangun dari baru masuk pintu pagar sekolah, kalian sudah harus memberi salam sama guru kalian. Oke, yang kedua, membina hubungan baik dengan teman. Bagaimana caranya? Yang pertama, belajar menghargai dan menghormati. Ini hal yang sangat penting sekali. Kita ingin dihargai, kita ingin dihormati, tentunya kita harus belajar menghargai dan menghormati orang lain. Bagaimana caranya, Mem? Oke, yang pertama, kalau teman kita berpendapat, kita harus mendengarkan dengan baik. Kalau kita tidak sependapat dengan teman kita, silahkan berdiskusi, bermusyawarah, tapi bukan untuk saling mengejek atau mengolok pendapat teman kita. Terus yang kedua, mempunyai sikap mau mengerti. Ya, ini juga penting sekali. Kita tidak boleh ada egois dalam pertemanan. Kita harus saling mengerti dengan keberadaan teman kita, dengan pendapat teman kita. Terus yang ketiga, mau memberikan pujian. Hal yang sangat penting dalam pertemanan adalah kita mau memberikan pujian terhadap teman kita. Pujian berupa, wah kamu
pakaianmu rapi sekali, wah nilaimu bagus ya, bagaimana cara kamu bisa mendapatkan nilai semaksimal itu? Itu adalah bentuk pujian-pujian yang membangkitkan motivasi temannya. Karena dalam pertemanan kita perlu memotivasi teman kita. Kita masuk ke poin yang keempat, mau memotivasi teman kita. Pentingnya memotivasi teman kita ketika kita lebih bagus nilainya kita daripada teman kita. Tentunya kita harus memberikan dorongan kepada teman kita dengan semangat yang tinggi. Ayo, kamu bisa mendapatkan nilai seperti saya. Saya mendapatkan nilai 100, saya tidak berbangga diri, tapi saya tetap memotivasi, mendorong teman saya untuk mendapatkan nilai yang sama tanpa mengolok-olokkan atau menjelek-jelekan temannya sama teman yang lain. Oke, poin yang ketiga, mentaati tata tertib sekolah. Jadi ini hal yang sangat penting untuk warga sekolah, apalagi untuk siswa SMP Al-Azhar Mandiri Palu. Yang pertama itu, kalian sudah masuk di SMP Al-Azhar Mandiri Palu, tentunya sudah menandatangani tata tertib yang berlaku. Kalian tentunya sudah membaca apa saja aturan yang ada di sini dan kalian menandatangani di atas materai. Jadi itu sebuah perjanjian bahwa kalian mampu untuk bersekolah di sini dengan aturan-aturan yang berlaku di SMP Al-Azhar Mandiri Palu. Yang pertama, menghormati peraturan sekolah. Semua siswa wajib menghormati peraturan sekolah. Kalau kita menghormati peraturan sekolah, tentunya kita tidak melanggar satupun aturan yang berlaku di sekolah, dari aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis. Terus yang kedua, tidak meremehkan peraturan sekolah. Jangan menjadi siswa yang sekali-sekali meremehkan aturan sekolah, karena tentunya aturan sekolah ini sangat membuat kalian akan menjadi anak yang disiplin, ya, sehingga ketika kalian meremehkan aturan sekolah, kalau saya melanggar kan cuma sekali-sekali saja, tapi ketika pelanggaranmu akan sekali-sekali akan terulang, itu akan menjadi pelanggaran, dari pelanggaran ringan akan menjadi pelanggaran yang sedang. Karena ketika sudah memasuki pelanggaran yang sedang, ya, itu berarti kalian sudah berada di lampu merah. Lampu merah itu tandanya stop, jangan lagi melakukan pelanggaran. Karena ketika kalian sudah melakukan pelanggaran sampai di pelanggaran yang berat, otomatis kalian akan mendapatkan sanksi yang begitu berat juga, dari mungkin pembinaan yang dari 1 sampai 3 bulan atau 3 bulan sampai 6 bulan, ataupun bisa dikembalikan ke orang tua. Seperti itu. Karena jika ada siswa yang meremehkan aturan sekolah, tentunya dia juga akan mendapatkan hasil yang mengecewakan untuk dirinya. Maka dari itu, Mem berharap tidak ada siswa yang meremehkan aturan di SMP Al-Azhar Mandiri Palu. Oke, yang ketiga, tentunya kita juga harus mendukung pelaksanaannya demi ketertiban bersama. Adanya aturan sekolah ini untuk menertibkan siswa-siswa SMP Al-Azhar Mandiri Palu. Kita memiliki moto cerdas berakhlak. Anak cerdas harus memiliki akhlak yang baik, karena kata orang, percuma cerdas kalau kita tidak memiliki akhlak yang baik di lingkungan dimanapun kita berada. Kita adalah contoh, ya. Anak Al-Azhar itu adalah harus membawakan contoh yang baik di lingkungan rumahnya, di lingkungan pergaulan temannya, ataupun di lingkungan sekolahnya. Jadi Mem harap tidak ada siswa yang mau melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma agama ataupun norma-norma yang berlaku di masyarakat. Oke, yang keempat, jika ada peraturan yang memberatkan, sebaiknya kita bermusyawarah. Jadi kemarin ketika kalian membaca tata tertib SMP Al-Azhar Mandiri Palu, kalau misalkan ada yang memberatkan menurut kalian, silahkan dimusyawarahkan. Dan jangan sekali-sekali, itu tadi Mem bilang, meremehkan. Jadi dimusyawarahkan, Sir kenapa sih aturannya harus seperti ini? Sir, apa tidak memberatkan kami sebagai siswa? Lebih baik kita berdiskusi, bermusyawarah, daripada
kita meremehkan aturan sekolah. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Etika yang perlu diperhatikan dalam pergaulan. Tentunya dalam kita bergaul dengan sesama, dengan teman, kita harus memperhatikan etika, ya, perilaku kita, sikap kita terhadap orang lain. Jadi di sini ada 7. Yang pertama itu ada pilihan teman yang berakhlak baik. Jadi ada yang mengatakan ketika kita berteman dengan penjual parfum, kita akan terkena harumnya, wanginya. Tapi ketika kita berteman dengan pandai besi, percikan apinya itu akan kena untuk kita juga. Maka dari itu, pilihlah teman yang berakhlak baik. Akhlak yang baik itu akan mencontohkan, teman itu akan mencontohkan dirimu sendiri. Ketika kau berteman dengan teman yang baik, ya, yang tidak melanggar, otomatis juga kau akan ikut untuk tidak melanggar. Karena biasa dalam pertemanan akan mengajak kebaikan. Jangan sampai dalam suatu hubungan pertemanan kita hanya mengajak untuk hal-hal yang negatif. Mengajak bolos, mengajak pacaran, mengajak untuk melanggar aturan sekolah, dan lain sebagainya. Oke, yang kedua, bertemanlah dengan yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Ini hal yang sangat penting sekali. Ketika kita mendapatkan teman yang berakhlak baik, dan yang kedua kita mendapatkan teman yang memiliki semangat belajar yang tinggi, itu sangat luas sekali, itu sangat kita syukuri, ya. Alhamdulillah, kita perlu berterima kasih kepada Allah karena telah mengirimkan teman yang baik ataupun teman yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Karena kalian waktu di SD memiliki pergaulan yang mungkin masih senang untuk bermain. Nah, memasuki di SMP ini, masa peralihan kalian itu terkadang mungkin lebih banyak aktivitas yang bermain. Nah, masuk di SMP kalian harus lebih fokus lagi belajar. Dari jam 7 sampai jam 3 kita harus fokus belajar. Otomatis kita harus juga bergaul sama teman-teman yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Agar apa? Agar kita juga bisa lebih semangat dalam belajar, seperti itu. Oke, yang ketiga, kembangkanlah sikap saling membantu, ya, dan memberi saran dalam kelompok yang kita miliki. Jadi, saling membantu ini sangat penting sekali. Di lingkungan rumah, mungkin kita saling membantu ketika ayah bekerja, ibu bekerja, kita saling membantu. Tapi sampai di sekolah, kita juga harus membantu teman-teman yang susah. Mem kasih contoh, ketika kalian memiliki nilai yang bagus di mata pelajaran biologi dan temannya memiliki mendapatkan nilai yang kurang baik, ayo bantu temannya. Bukan membantu untuk memperlihatkan contekan, tidak seperti itu, tapi sama-sama mengajarkan kepada temannya. Tanyakan kepada temannya apa yang dia tidak mengerti, agar ketika dia menjawab, saya tidak mengerti di bagian ini, kalian bisa menjelaskan sehingga bisa mendapatkan nilai yang bagus secara bersama-sama. Terus jangan sungkan untuk memberikan saran, ya. Memberikan saran ketika kita melihat temannya kita sudah mulai temanku kok agak sudah mulai pubertas, ya, kayaknya dia sudah menyukai lawan jenis. Ayo, saya harus memberikan saran. Saya harus ingatkan dia bahwa aturan di Al-Azhar itu tidak boleh berpacaran. Itu juga adalah salah satu saran yang baik. Jadi ketika kita melihat teman kita sudah melanggar, nilainya sudah jelek, ayo kita memberikan saran dengan memotivasi teman kita agar teman kita tetap semangat belajar. Fokus kita sebagai pelajar adalah untuk menimba ilmu, untuk belajar dan mendapatkan nilai yang baik serta memiliki sikap dan keterampilan yang baik pula. Oke, ada yang keempat. Kembangkanlah sikap saling menghormati dan menghargai di antara teman. Ingat, bukan hanya guru saja yang harus kita hormati dan hargai, tapi seluruh warga sekolah. Warga sekolah itu dari guru, terus stafnya, terus pembersih sekolah, satpam sekolah, dan juga teman-teman. Kita harus saling menghargai teman-teman kita. Yang kelima,
Jadikanlah sikap solidaritas terhadap teman sekolah atau perangkatan. Jadi kita satu sekolah itu harus solid, harus sama-sama, harus memiliki rasa kekeluargaan. Ya, kalau kita memiliki rasa kekeluargaan, otomatis kita semua harus saling kenal. Kalian satu kelas adalah keluarga, kalian satu angkatan adalah keluarga, dan kalian satu sekolah adalah keluarga besar SMP Al-Azhar Mandiri Palu. Sehingga harus terbentuk rasa kekeluargaan dengan membangun solidaritas yang tinggi. Oke, yang ke-6, hindarkan pola perilaku yang melanggar norma agama. Ya, jadi kalau sudah melihat yang seperti menjelaskan tadi, ya, kita harus kalau di SMP Al-Azhar kita harus tetap melaksanakan sholat 5 waktu karena itu wajib untuk agama Islam. Jadi kita setiap zuhur dan asar kita harus tetap sholat di musola sekolah bagi laki-laki dan bagi perempuan yang tidak berhalangan. Itu salah satu hal yang tidak melanggar norma agama, dan masih banyak lagi hal-hal yang kita harus lakukan dan tidak boleh melanggar norma-norma agama. Kalian bisa baca di tata tertib sekolah, semua itu mencakup dengan norma agama, norma yang berlaku di masyarakat. Oke, yang terakhir, jadikanlah kelompok Anda itu sebagai wahana untuk belajar bersama, seperti mendiskusikan pelajaran ataupun tugas-tugas dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi baik oleh pribadi maupun secara bersama-sama. Jadi di sini Mem berharap ketika kalian memiliki kelompok pertemanan atau kelompok belajar, yang didiskusikan adalah fokus untuk pelajaran, fokus untuk memberikan saran, dan fokus untuk memecahkan suatu masalah yang ada pada temannya. Tidak mengolok-olokkan, tidak membuli temannya, tidak menceritakan aibnya temannya. Ya, itu hal yang perlu kita bangun untuk yang perlu kita perhatikan dalam pergaulan antar teman sebaya, pergaulan di lingkungan sekolah, seperti itu. Ya, itulah tadi etika pergaulan di lingkungan sekolah. Semoga anak-anakku semua bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung komentari ya di video ini, nanti Mem akan bahas. Terima kasih untuk hari ini. Mem harap anak-anakku semua tetap semangat, tetap di rumah, tetap menjaga protokol kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.